Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Monef, jumpa lagi dengan saya, Sugiyatul Mubarokah, dalam acara Monef episode 16. Nah, untuk Sobat Monef, kalian nonton di YouTube ya. Nanti aku share di kolom chat. Nah, untuk Sobat Monef yang baru pertama kali mengikuti Monef Talk, di sini saya jelaskan dulu ya. Monef Talk merupakan ekosistem dari Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Monef Talk dibangun secara khusus sebagai pembangunan dan pengawasannya. Nah, kali ini yang spesial nih Sobat Monef, karena pada tanggal 2 April ini merupakan hari anniversary Monef Studio yang ke-4 tahun. Nah, selama bulan Ramadan ini, Monef Talk hadir untuk menemani ngabuburit kalian dengan acara Monef Talk Ramadan Series yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Nah, di sore ini kita akan membahas tentang hak hidup dan tumbuh kembang, pandangan dari pemerhati anak, serta belajar dilakukan, yang akan dibahas oleh Bapak Budi Raharjo selaku Senior Associate dari Monef Studio. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mbak Cindy. Kemudian yang akan ditanggapi oleh Ustazah Mutia selaku Hafizah dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cindy, Pak Budi. Kemudian ada Ustadz Safwan selaku Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Hidayah yang akan menjadi pemantik obrolan kita pada sore ini. Oh ya Sobat Monef, jangan lupa untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan di chat room selama diskusi berlangsung ya, yang nantinya akan direspon secara langsung oleh Pak Budi. Baik, Sobat Monef, tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Safwan. Terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Oke, sahabat-sahabat Monef Talk semuanya, langsung saja karena tadi kita sudah membuka acara, kemudian ada gangguan, sehingga kita ulangi lagi. Tapi kita langsung ke pembahasan, karena tadi Pak Budi sudah mulai membahas satu pertanyaan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, Pak Budi langsung melangsungkan pertanyaan menjawab pertanyaan yang tadi saja, nggak apa-apa. Saya ulangi pertanyaan Pak Budi. Pertanyaan pertama yaitu apa sih hak seorang anak gitu ya, yang harus dipenuhi oleh seorang tua seperti itu Pak Budi. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke. Terima kasih Ustaz Safwan gitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingin menekankan saja bahwa apa yang akan kami sampaikan, yang saya sampaikan ini lebih kepada hasil belajar kami, hasil belajar saya terhadap kandungan Al-Quran dari terjemahan, dari tafsir, dari literatur yang bisa saya akses. Jadi saya dan teman-teman yang menulis buku ini tidak mempunyai maksud mengatakan bahwa kami ini adalah ahli tafsir, mufassir yang betul-betul ahli tafsir Al-Quran. Kami adalah para belajar dari berbagai macam literatur. Itu yang perlu kami garis bawahi. Dan untuk hak anak, apa saja sih sebenarnya yang dimiliki oleh anak itu? Undang-undang Perlindungan Anak dan juga Konvensi Hak Anak itu menetapkan atau mencantumkan ada 4 dasar hak anak. Tentunya banyak sekali yang lain kalau kita rinci lagi ya, tapi 4 dasar ini mencakup nyaris seluruh hak
anak-anak. Jadi 4 dasar itu adalah hak tumbuh, hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, kemudian hak dilindungi dari kekerasan, dan hak didengar suaranya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga terutama di dalam KHA, Konvensi Hak Anak untuk PBB itu, hak didengar suaranya itu diartikan sebagai hak partisipasi. Nah, kali ini kita akan kami akan menyampaikan hasil belajar kami terhadap hak hidup dan tumbuh kembang, dan nanti Sabtu depan, kemudian Sabtu 2 minggu kemudian, dan juga Sabtu terakhir itu kita akan menyampaikan hak yang lain, hak hidup sederajat antara laki-laki dan perempuan, dan hidup bebas dari kekerasan, dan hak untuk didengar suaranya. Itu jadi 4. Nah, kali ini hak hidup. Nah, hak hidup itu saya mengutip dari apa yang ditulis oleh seorang pemerhati Islam atau pemuka Islam dari Pakistan, itu bernama Maududi. Itu dia mengutip paling tidak 2 surat. Surah Al-Maidah 532 dan surah Al-An'am 6151. Jadi yang surah Al-Maidah 532 itu menyampaikan bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tapi barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi jelas ya gitu. Membunuh itu dilarang, tapi merawat itu yang dianjurkan. Kemudian di Al-An'am 6151 itu kemudian di situ dikatakan, diajarkan, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Gitu. Jadi sangat jelas lagi. Jadi bahkan kami itu mempunyai kesimpulan bahwa perintah Allah itu adalah singkat dan tegas, rawat kehidupan dan tinggalkanlah hasrat membunuh. Nah, kalau kemudian Allah itu memberikan hak hidup, dia tidak hanya kemudian silakan dilahirkan, silakan hidup sendiri, tetapi juga diberikan tuntunan bagaimana hidup itu tumbuh kembang menjadi sehat jasmani rohani dan menjadi manusia insan yang bertakwa. Itu ininya. Nah, bahkan hak hidup itu misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa seorang wanita itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa apabila berakibat buruk pada kesehatan janin dan dirinya. Jadi menghargai sekali gitu nyawa itu dengan menghargai perempuan gitu. Nah, jadi pada dasarnya kehidupan kita mencoba menerapkan itu, misalnya sekarang di bis-bis umum itu, di public transport itu dianjurkan untuk memberikan tempat duduk bagi wanita, karena misalnya wanita itu kita tidak tahu apakah dia sedang hamil atau tidak gitu. Nah, jadi memberikan kesempatan perempuan, wanita untuk duduk nyaman dan tidak mengalami stres, itu adalah mewujudkan hak anak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa dia melindungi janin tadi, melindungi nyawa, tetapi dia juga
ajarannya Al-Quran itu mengajarkan bahwa kita harus hidup sehat. Ya. Nah, hidup sehat itu di mana? Itu di tempat keluarga yang memiliki ibu dan ayah. Jadi keluarga itu tempat tumbuh kembang yang paling baik gitu. Nah, ini coba kami mengutip surah Al-Ahqaf 46:15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu." Gitu. Jadi perintahnya memang dikatakan kepada hai manusia berbuat baik kepada orang tuamu. Tapi ajaran yang kedua adalah ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Kan yang engkau ridhoi gitu. Jadi itulah apa namanya tuntunannya tuh jelas. Kamu saya beri hak hidup, kamu juga saya beri hak untuk tumbuh kembang. Gitu. Dengan apa memberikan apa ajaran-ajaran kepada orang tua dan semua umat manusia untuk menghormati apa nyawa tadi. Nah, kemudian kenapa kok kami mengatakan orang tua itu keluarga itu tempat terbaik gitu? Seperti tadi adalah pertama itu adalah orang tua, seorang ibu yang melahirkan dan kemudian dianjurkan atau diperintahkan untuk menyapihnya, mengandung dan menyapihnya sampai 30 bulan. Gitu. Jadi memberikan apa pendidikan agar mereka menjadi bertakwa. Nah, bahkan pada saat perceraian, ada nuansa perceraian, itu ajaran Islam menyampaikan ada masa idah. Dan menurut tafsir dari Kemenak agama itu, dikatakan masa idah itu juga memberikan waktu bagi kedua insan untuk menjalin kembali. Gitu. Hal-hal yang tadi mempengaruhi pernikahan mereka. Jadi agar tetap keluarga ini utuh dan kemudian mengasuh anaknya dengan dua orang, ibu dan orang tua, ibu dan ayah. Gitu. Ya, dan kalau kemudian kita sedikit kembali kepada tadi seorang ibu susah payah mengandung dan menyapihnya sampai 30 bulan, itu ada surat Al-Baqarah yang menegaskan kembali, itu tahu surat Al-Baqarah 2233, itu ajarannya seperti ini. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan secara patut, ya, dan seterusnya lah ya, gitu. Kemudian ada juga
Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas mereka. Gitu. Jadi kalau orang tuanya tidak mampu, misalnya ada kan sementara wanita yang tidak bisa mengeluarkan air susu dengan sempurna gitu. Di sini dikatakan gitu, boleh saja disusukan kepada ibu susu, kan gitu ya, ibu lain gitu, ibu susu, gitu. Dengan persetujuan keduanya. Gitu. Jadi kembali lagi ajaran-ajaran ini menetapkan orang tua ini tetap melindungi anaknya, mengajarkan anaknya, membesarkan anaknya, gitu. Bahkan di ilmu pengetahuan modern itu sebenarnya mendukung sekali ajaran-ajaran Al-Quran ini. Misalnya saja ada seorang pakar perkembangan otak anak itu menyampaikan bahwa kalau ada rangsangan kepada anak, gitu, rangsangan otak anak itu pada saat umur 3 tahun itu perkembangannya sampai 80%. Nanti sampai 6 tahun itu naik 5% menjadi 85% dan 10 tahun itu 90%. Jadi anak 0 sampai 3 tahun itu, kalau kita sebutnya batita ya, bawah 3 tahun gitu, itu kritikal sekali gitu. Dan Al-Quran sudah mengatakan, susuilah dia selama 2 tahun penuh. Gitu, ajarannya. Nah, dengan menyusui itu kan terjadi hubungan ya, antara anak dan orang tua, terutama ibunya gitu. Dan rangsangan-rangsangan itulah yang kemudian menjadikan perkembangan menjadi sampai 80%. Tanpa rangsangan itu di bawah 80%. Gitu. Jadi begitu begitulah ajaran Al-Quran yang secara halus, secara itu menganjurkan gitu. Semuanya kembali kepada orang tua kan, individu masing-masing untuk menjalankan atau tidak. Tetapi ajarannya jelas. Dan bahkan kalau ini dilakukan, semua ibu, misalnya seluruh Indonesia, apalagi katanya 80%, 90% itu adalah Muslim, itu mampu mengurangi stunting. Ya. Jadi karena pada masa kecilnya dia memperoleh asupan gizi yang sangat bagus sekali, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang di dalam surah Al-Baqarah ya 233 ini juga mengatakan seperti ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Jadi ahli waris itu biasanya kan anak ya, kakak adik gitu segala macam, kemudian juga paman, bibi gitu, tante, om gitu. Nah, ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Artinya dia, kalau kami menangkapnya di situ adalah memahaminya bahwa ahli waris pun juga harus memperhatikan anak tadi jika orang tuanya tidak mampu melakukan pemeliharaan anak tersebut, gitu. Jadi saudara itu, apalagi saudara dekat gitu ya, sebenarnya tidak boleh berpaling gitu. Oleh karena itulah hanya di sini dikatakan ahli waris pun berkewajiban seperti itu gitu. Jadi kami menilainya juga bahwa sebenarnya Al-Quran itu mengajarkan bahwa panti asuhan itu adalah pilihan terakhir. Jadi kalau orang tua tidak mampu, kemudian dikirimlah anak ke panti asuhan.
gitu. Tidak. Saudaranya gimana? Saudaranya adakah yang mampu? Nah, dengan cara itu sebenarnya anak-anak tetap hidup di dalam lingkungan keluarga, gitu. Karena ada paman, ada tantenya, ada saudaranya dan lain sebagainya, gitu. Sehingga tidak ujuk-ujuk hidup di tempat lingkungan yang berbeda. Jadi kami melihatnya itulah yang sangat jelas sekali bahwa panti asuhan itu adalah pilihan terakhir, karena tadi orang tua dianjurkan untuk memelihara sampai umur 40 tahun, tapi saudara ahli waris itu juga harus melakukan hal yang sama, gitu. Nah, selain tadi hidup di dalam keluarga, kemudian jelas sekali bahwa Al-Quran itu menempatkan keluarga itu adalah tempat tumbuh kembang yang terbaik. Karena apa? Karena keluarga itu dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kan kita seringkali kalau terima undangan pernikahan itu biasanya dikutip ya, surah Ar-Rum 30:21. Di situ dikatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi keluarga itu dibangun itu gitu. Jadi dua sejoli itu, kalau ya dikatakan di sini bahwa harus ada terjadi kasih sayang, barulah kemudian membangun keluarga. Kalau dipaksa menikah gitu, kawin paksa, itu bukan ajaran Al-Quran. Gitu. Jadi jelas sekali gitu bahwa keluarga itu dibangun kasih sayang. Oleh karena itulah itu dia menjadi tempat-tempat niat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Panti asuhan itu belum tentu bisa menyediakan kasih sayang sebagaimana disampaikan oleh orang tua. Gitu. Nah, kalau kemudian harus tumbuh kembang dengan jasmani rohani gitu. Banyak sekali ajaran-ajarannya yang misalnya dalam merawat kesehatan pun gitu, ini ada surah Asy-Syura 26:79-80, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi Allah yang memberikan makanan dan minuman, menyediakan seluruh dunia ini gitu, untuk dinikmati oleh setiap manusia. Gitu. Nah, kemudian jadi setelah dia lahir, dia dirawat dan juga disediakan makanan dan minumannya oleh Allah. Jadi Allah tidak meninggalkan di tempat kering kerontang misalnya gitu. Pasti dia sediakan makanan yang terbaik untuk manusia ciptaannya. Nah, kemudian ada juga misalnya kalau saya mengutip sepertiga perut itu adalah ruang bagi nafas. Jadi ada juga ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa makanan itu tidak boleh berlebih, tapi harus pas gitu, karena harus menyisakan ruang untuk bernapas. Ini kan sebenarnya kalau kita memahami itu lebih kepada ya jangan mukber ya, makan besar itu. Tapi harus ditakar lah gitu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diajarkan di sini oleh Al-Quran, bahkan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh itu disampaikan
juga di dalam ajaran-ajarannya. Misalnya gini, ada surat Al-Maidah 5:96 ayat, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi dikatakan makanan laut itu apa, ikan gitu, itu kalau sudah diangkat mati itu tapi masih halal gitu. Berbeda dengan apa binatang darat yang kalau kemudian dia mati, dia apa tidak disembelih atas nama Allah, itu adalah sudah dikategorikan haram. Dan itu disebutkan diajarkan di surat Al-Maidah 5 ayat 3. Ajarannya seperti ini, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang ditercekik, yang dipukul, dan seterusnya. Gitu. Jadi diajarkan di situ apa saja yang tidak boleh. Dan kita sudah tahu darah itu juga mengandung berbagai macam penyakit, gitu. Bangkai itu juga mengandung berbagai macam penyakit. Itu yang apa jelas-jelas apa diharamkan oleh Allah. Gitu. Dan kemudian apa kalau dia diberi hak hidup untuk tumbuh kembang, ajari bagaimana memilih makanannya, kemudian ada juga yang kalau ilmu sekarang itu adalah ilmu genetika, itu ditulis diajarkan pada surah An-Nisa 4:22 sampai 24. Itu di sebuah aturan yang melarang sebenarnya untuk menghindari perkawinan sedarah. Jadi misalnya di sini dikatakan dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Jadi ibu kita, kemudian anak-anak perempuan, kemudian saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan itu tidak diperkenankan untuk kita nikahi. Gitu. Jadi ada aturannya di situ. Jadi kalau kita lihat ini, nah sekarang ilmu pengetahuan itu mengatakan begitulah itu terjadi penurunan kualitas manusia karena terjadi incest tadi, ya. Incest itu kan perkawinan orang tua anak gitu, tapi perkawinan sedarah itu juga sudah dilarang, diajarkan untuk tidak dilakukan. Kemudian kalau kemudian dia hidup tumbuh kembang dipelihara oleh orang tuanya, kemudian diberi rawatan kesehatan dan juga makanan yang baik, kemudian apa yang menjadi hak lain? Itulah hak pendidikan berkualitas, gitu. Karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya merupakan pokok kandungan Al-Quran. Ini menurut ada beberapa literatur yang kami kutip, gitu. Ayat-ayatnya senantiasa memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu. Bahkan ada yang menggolongkan pencarian ilmu itu sebagai kewajiban. Misalnya saja di dalam surat Al-Mu'ajadilah 58 ayat 11 itu disampaikan seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan dikatakan, berilah kamu, maka berdirilah. Gitu. Nah, maka berilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dikatakan di situ belajar, kalau kamu belajar itu pasti derajatnya lebih tinggi dari yang tidak belajar. Gitu. Jadi pendidikan itu juga hak ini. Karena Allah mengatakan seperti itu. Nah, yang menarik juga adalah
sebagai istri Nabi memberikan dukungan sepenuhnya kepada Nabi. Nah, surat Al-Alaq ini menggambarkan sebuah lingkungan belajar yang patut menjadi pedoman dasar penyelenggara pendidikan. Di satu sisi Nabi sebagai siswa didik, dan di sisi lain ada anggota keluarga, ada Khadijah, dan juga Jibril sebagai pendidik. Allah itu menyampaikan wahyunya, dan Jibril Muhammad menjadi mampu membaca, paham makna ajarannya, dan mampu mengajarkan kepada orang lain. Jadi ada nuansa di situ, ada ajaran-ajaran di situ bahwa jika pendidik berintegritas itu serupa dengan Jibril gitu, karena dia menjalankan amanah Allah gitu. Jadi mereka mempunyai kompetensi lengkap dan juga mendidik anak menjadi insan bertakwa. Jadi serupa dengan Jibril. Jadi pendidik itu kira-kira gitu, kalau saya pribadi melihatnya, kalau dia melakukannya dengan baik, dia menyerupai Jibril dalam integritasnya. Nah, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi dari hak hidup itu sampai dia beri hak untuk tumbuh kembang sehat jasmani dan rohani, juga termasuk pengembangan diri dan akal daripada insan tersebut. Ya, Pak Budi kurang lancar. Gitu. Oke. Begitu. Gitu. Mutia. Mohon maaf. Pak Budi sinyalnya putus-putus ya? Iya, saya juga mendengar suaranya Mbak Cindy juga putus-putus itu. Oh, baik. Betul. Nah, Kalau di kami lancar, Bu, Mbak. Oke. Udah. Dari Ustazah Mutia bisa malah. menanggapi. Sudah stabil. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya, atas pemaparannya sangat panjang luar biasa. Tapi sebelum ditanggapi Ustazah Muti, sedikit saya menyimpulkan sedikit. Intinya hak hidup seorang anak ada 4 ya yang mendasar di dalam hak hidup seorang anak. Yang pertama, anak itu memiliki hak hidup. Kemudian tumbuh kembang, artinya kedua orang tua itu, seorang tua yang baik harus ketika melahirkan seorang anak, maka dia harus bertanggung jawab memberikan hak tumbuh kembang yang baik, perawatan yang baik. Kemudian dari kekerasan, dan terakhir didengarkan. Ini yang sering orang tua itu lupa. Artinya banyak orang-orang tua yang kadang tidak memperhatikan itu. Artinya tidak memperhatikan, tidak mendengarkan anaknya seperti itu, sehingga anak merasa. Kemudian itu dari Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih sekali. Kemudian Terima kasih. Mungkin dari Ustazah Muti, karena waktu juga sekarang sudah jam 5 ya, 5 lebih. Silakan. Wah, udah buka puasa ini di sana. Mohon maaf. Baik. Ya, silakan Ustazah Muti. Ya, mungkin ada mengenai tema kita sore ini, yaitu hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam agama Islam sendiri, mohon maaf kalau ada suara sedikit apa. Saya lanjut. Dari dalam agama Islam sendiri ada beberapa tujuan dari disyariatkannya agama Islam. Jadi terdapat beberapa tujuan atau tujuan umum secara umum kenapa disyariatkannya Islam, yaitu diantaranya hifdzuddin, yaitu memelihara agama, hifdzun nafs, hifdzul akal, memelihara akal,
hifdzun nasl, memelihara keturunan, dan hifdzul mal, yakni memelihara harta. Nah, dari sini kita sudah terdapat dua poin untuk seorang anak, yakni hifdzun nafs dan hifdzun nasl, menjaga diri dan menjaga keturunan. Nah, kemudian sudah dijelaskan tadi oleh Pak Budi sendiri, sudah disebutkan dalam Al-Quran mengenai larangan untuk membunuh anak, yakni untuk memberikan hak hidup terhadap anak, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Surat Al-An'am ayat 151 berbunyi, mana dia? Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum al-ayah. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa yang diharamkan dalam Islam yaitu membunuh anak sendiri. Karena adapun dalam ayat ini, kenapa banyak orang yang bunuh anaknya sendiri? Dalam ayat ini dijelaskan karena mereka takut akan miskin. Sedangkan dalam lanjutan ayat ini sudah dijelaskan bahwa nahnu narzuqukum wa kami telah memberikanmu rezeki, dan begitupun mereka. Karena dalam Islam masing-masing, baik itu orang tua maupun anak. Jadi untuk para orang tua janganlah takut miskin karena anak, karena anak pun sudah memiliki jatah rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari saat ini contohnya, banyak di sekitar kita orang tua yang malah berpendapat kalau rezekinya ketika ada anaknya yang mondok ataupun menuntut ilmu, rezekinya itu lancar. Nah, sedangkan ketika anaknya sudah selesai dalam menuntut ilmu ataupun mondok, nah rezekinya malah agak seret. Nah, karena memang rezekinya masing-masing kita sudah dijatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada tumbuh kembang anak. Nah, dalam Islam tumbuh kembang anak sudah sangat dirincikan dari semenjak di dalam kandungan sampai dewasa. Nah, di dalam kandungan sudah tadi beberapa tahun sudah disebutkan oleh Bapak Budi. Di sini terdapat dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun juga terdapat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah, dalam ayat tersebut terdapat beberapa tahapan-tahapan janin dalam rahim seorang ibu. Nah, setelah nanti ketika sudah lahir, maka dalam Islam pun sudah diatur kalau dianjurkan untuk menyapih dan menyusuinya sampai 2 tahun penuh. Nah, itu juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Budi dalam surat Al-Baqarah ayat 150 Al-Baqarah ayat 233. Di sana berusaha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik al-ayah. Nah, di sana seketika seorang anak sudah lahir, nah
seorang ibu dianjurkan untuk menyapihnya dan menyusinya selama 2 tahun penuh. Nah, seandainya pun seorang ibu tidak dapat memberikan susu secara eksklusif kepada anaknya, kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupannya Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pun disusui oleh orang lain, atau dalam hal ini yaitu Siti Halimatus Sa'diyah, bukan ibu beliau secara langsung. Nah, di sini dalam ayat ini, setelah seorang ibu memberikan susu secara eksklusif, maka bagian dari ayah yaitu memberikan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rezeki dan nafkah secara baik. Nah, dalam hal ini kita dapat menyambungkan dengan ayat Al-Qur'an lainnya. Ya, ini surat terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di sini diterangkan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, ketika para orang tua, yakni khususnya ayah, hendak memberikan nafkah kepada keluarganya, terutama anaknya, maka dianjurkan untuk memberikan makanan yang halal dan baik. Bukan hanya halal, namun juga baik, agar tumbuh kembang anak juga dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, setelah ibu memberikan susu secara eksklusif ataupun tidak, dan seorang ayah memberikan nafkah, maka akan dilanjutkan juga tumbuh kembangnya menuju fase yang lebih tinggi lagi, menuju tingkat kedewasaan. Nah, di mana dalam fase menuju tingkat kedewasaan ini terdapat berbagai banyak sekali hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Di antaranya tadi yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, kemudian mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tua, dan mendapatkan pengajaran yang baik, sehingga semua keluarganya, terutama anak dan istrinya, akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia, lebih di akhirat. Nah, lebih-lebih lagi dalam Al-Quran sudah diperintahkan kepada seorang suami lebih-lebih untuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Mungkin hanya ini dari saya, tanggapan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ustazah Muti atas tanggapannya. Untuk diketahui sahabat-sahabat Monep Talk, kita insya Allah akan mengakhiri sampai jam 5:30 atau 6 ya. Sedikit satu pertanyaan lagi Pak Budi, mungkin karena waktu juga sangat mepet. Pertanyaan yang kedua Pak Budi, bagaimana cara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menanggulangi new jahiliyah atau jahiliyah baru, di mana banyak oknum-oknum yang menggugurkan kandungannya disebabkan hamil di luar nikah, ya seperti itu. Artinya kalau zaman jahiliyah, zaman Nabi dulu, orang membunuh anak dikarenakan mereka takut, dikarenakan mereka aib mempunyai seorang anak perempuan. Kemudian pada zaman Fir'aun, anak-anak dibunuh, anak laki-laki semua dibunuh karena zaman sekarang ya, ada zaman jahiliyah baru, di mana seorang oknum itu menggugurkan anaknya disebabkan hamil di luar nikah ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Budi? Bagaimana ya cara masyarakat menanggulangi, perintah untuk menanggulangi hal ini? Mungkin langsung saja Pak Budi, untuk kami persilakan. Terima kasih Ustadz Safwan. Saya bukan pakar sosial, tetapi saya ingin mencoba melihat dari perspektif Al-Quran. Misalnya, saya tadi mengutip juga
ada surah At-Tahrim ya, 66:6 itu yang mengatakan peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari batu-batu dan tubuh manusia, yang penjaganya itu adalah malaikat yang berwajah angker lah, kira-kira begitu ininya. Jadi sebenarnya setiap diri kita itu ya harus mampu mencegah tadi, gitu ya. Jadi agar tidak terjerumus pada perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, gitu. Jadi melindungi melindungi saudara, melindungi adik, melindungi kakak itu wajib dilakukan oleh seorang anak juga. Melindungi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya ya, itu harus dilakukan oleh orang tua, gitu. Nah, kalau itu diterapkan di sebuah keluarga, gitu, itulah yang kemudian akan terjadi di tingkat sosial yang lebih besar, tingkat masyarakat, gitu. Ini karena nilai-nilai tadi sudah terpatri di dalam keluarga tersebut, gitu. Sehingga kalau dia keluar pun dia akan melakukan atau menjunjung tinggi nilai-nilai tadi, gitu. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan sekarang. Kan sekarang misalnya dengan adanya gadget seperti sekarang itu saya lupa kutipan hadisnya, tapi paling tidak ada mengatakan gini, nanti ada zaman di mana setan-setan itu memasuki ruang-ruang pribadi. Nah, sekarang sebenarnya sudah terjadi menurut saya kalau kita menganalogikan bahwa gadget-gadget itu juga adalah pintu-pintu untuk ruang pribadi, karena mereka bisa sendiri di dalam kamarnya dengan konten-konten yang memang melebihi dari kapasitas umurnya, gitu. Bisa di sekolah dia. Nah, itulah yang harus diajarkan kepada orang tua untuk mendampinginya, kan. Bahkan kalau pakar perkembangan tumbuh kembang anak pun kan sudah memberikan batasan-batasan ya. Misalnya, film ini tidak boleh untuk 17 tahun ke atas, yang ini untuk 13 tahun ke atas, yang ini seluruh anak-anak, gitu ininya. Nah, itulah yang menurut saya orang tua dalam hal ini yang harus menjaga keluarganya. Kalau sudah di luar kan dia akan tidak memungkinkan lagi, karena misalnya kami mengutip juga ada beberapa studi yang mengatakan di sini di dalam buku ini, misalnya pada saat anak berumur 0 sampai 6 tahun itu pengaruh orang tua, pengaruh keluarganya itu 80%. Sisanya itu di luar, itu tidak bisa dipengaruhi. Tapi pada saat dia berumur 6 sampai remaja lah gitu, 16 tahun, itu pengaruhnya berkurang, hanya 25%. Nah, sisanya itu yang 75% itu entah itu dari media dan lain sebagainya, gitu. Karena memang sudah dipengaruhi lingkungan, itu ininya. Nah, oleh karena itulah pengaruh yang 25% itulah yang sebenarnya harus mampu mengurangi dampak-dampak buruk dari yang 80%. Karena yang 80% kan pasti juga ada pengaruh baiknya ya. Berteman itu kalau memang temannya baik, pasti dia ketularan baik, gitu. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan oleh orang tua dahulu lah. Nggak usah jauh-jauh gitu kita, pemerintah harus gitu. Tentu pemerintah harus ada programnya, tetapi internal dari keluarga itu yang harus melakukannya, gitu. Sama dengan tadi kalau saya menyampaikan bahwa keluarga itu tempat tumbuh kembang terbaik, gitu. Nah, jadikanlah dia tempat tumbuh kembang terbaik. Anak betah di rumah. Kalau anak sudah tidak betah di rumah, maunya main aja, itu udah pasti ada sesuatu di dalam rumah tersebut. Itu kalau menurut saya, Ustadz Safwan.
Baik Pak Budi, terima kasih atas jawabannya, atas pemaparannya. Eh, ya itu itu sangat jelas sekali. Ini ada pertanyaan dari Umi Hani, ya. Pertanyaannya, Pak Budi, jika Quran dan hadis sudah mengatur sedemikian rupa, maksudnya mengatur hak hidup seorang anak, sesungguhnya apa penyebab sunting atau kekurangan gizi? Ya, santing ya, santing atau kekurangan gizi dan kemiskinan anak justru tinggi di Indonesia dan mayoritas itu kaum muslimin, ya, seperti yang kita rasakan, seperti yang kita rasakan pada saat-saat ini, ya. Padahal Al-Quran hadis sudah menegaskan ya tentang hak hidup seorang anak, bagaimana merawat seorang anak, ya. Tapi kok masih banyak ya seperti itu. Mungkin langsung saja karena waktu juga sangat mepet, ya. Silakan. Ya, ini memang nggak mudah ya ininya, tapi persepsi atau pendapat saya begini. Ada ajaran yang disampaikan dengan bagus, ya. Tapi kan belum tentu semua insan itu mampu menerimanya dan melaksanakannya. Itu kalau menurut saya ininya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, misalnya kalau seluruh wanita muslim, ibu-ibu muslim di sini, orang tua, itu keluarga muslim, melaksanakan ajaran-ajaran ini dengan menyusukan, menyapihnya selama 30 bulan tadi, menyusu 24 bulan penuh, itu bisa jadi stunting itu akan tereliminasi, akan pada titik terendah gitu. Karena anak-anak yang masih kecil itu jaringan-jaringan di usus di perutnya itu yang disebut otak kedua itu tumbuh dengan baik sekali gitu, sehingga mampu menyerap kandungan nutrien atau gizi yang lebih baik pada saat dia dewasa gitu. Nah, sehingga yang harus dilakukan itu ya memang harus jalankanlah ajaran ini gitu, tapi tidak semua orang pasti akan menjalankan. Kalau saya pernah pada waktu bekerja itu misalnya pergi ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang sulit juga ditempuh dengan kendaraan roda 4 gitu, hanya bisa roda 2. Itu ditemukan misalnya bungkusan-bungkusan susu formula, makanan formula begitu ya, makanan bayi gitu. Padahal di daerah situ banyak sekali gitu, misalnya ada pisang dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai makanan tambahan gitu. Jadi memang derasnya informasi ini juga akan menggerogoti kalau boleh dikatakan keimanan kita, kepercayaan kita kepada ajarannya gitu. Nah, jadi lagi-lagi kembali kepada ajaran tadi, lindungilah keluargamu dari api neraka gitu. Jadi harus dipilih yang baik-baik. Ya, memang kalau misalnya tidak ada makanan lain, yang ada adalah susu formula, makanan formula, ya boleh saja gitu. Tetapi kalau misalnya bisa dihindari, paling tidak kan sudah tidak mengeluarkan dana yang cukup besar gitu ya, bahkan ASI dan juga makanan itu lebih baik dibanding makanan buatan manusia. Itu Ustadz Safwan. Terima kasih Pak Budi atas pemaparannya, atas jawabannya yang begitu ya. Oke, sebelum kita ya bentar lagi ya, kita bersama. Kalau yang tentang kemiskinan nanti pada sesi seingat saya sesi ke-3 nanti tentang kekerasan itu saya akan coba sampaikan nanti mengapa kok terjadi masih ada kemiskinan. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Mungkin sedikit dari beberapa permasalahan dari awal pertanyaan-pertanyaan tadi, baik dari hak anak, kemudian tentang New Jahiliyah, kemudian tadi tentang
Pak, masih banyak kemiskinan, masih banyak stunting ya. Padahal Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan ya. Lagi-lagi banyak permasalahan itu harus diawali dari skup terkecil ya, dari keluarga, dari seorang orang tua bagaimana bisa tadi memenuhi hak anak, baik hak fisik maupun fisik semuanya, pendidikannya, kemudian bagaimana seorang tua mendidik anak supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tentunya tidak baik sehingga terjadi kepatalan seperti tadi ya. Mereka banyak yang pergaulan ya seksual bebas ya. Kemudian tentang kemiskinan dan stunting tadi itu juga lagi-lagi kepada orang tua. Nah, gimana seorang tua bisa mendidik, bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Artinya, tapi mau tidak apa ya, banyak orang-orang tua yang kadang entah alasannya apa Pak Budi, mereka itu tidak mau menyusui anaknya. Artinya mereka ganti ASI, air susu ibu itu dengan susu kaleng itu, susu entah susu kambing, susu sapi mungkin ya. Itu juga mungkin alasan-alasan kenapa banyak yang seperti tadi itu. Nah, mungkin itu saja Pak Budi, karena waktu juga sudah jam 5.30, lagi maghrib. Mungkin pembahasan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaan yang belum terjawab supaya jadi ya, supaya minggu depannya lebih seru lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak Budi yang insya Allah kita jawab minggu depan. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Budi terkait keluarga broken home yang berimbas kepada tumbuh kembang seorang anak, baik pendidikannya, fisik maupun psikisnya. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Pak Budi terkait dengan pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan yang terjadi di tempat yang terkadang menurut kita sangat aman, ya seperti di perguruan tinggi, sekolahan, maupun bahkan ada yang terjadi di pondok pesantren ya, seperti kemarin pernah viral gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, langkah apakah yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi KDRT yang masih marak terjadi di Indonesia? Tapi karena waktu sangat sudah hampir maghrib, mungkin kita akhiri diskusi pada hari ini. Dan pertanyaan yang tadi kita akan selesaikan, kita jawab di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia selalu ya. Oke, baik Pak Budi, Mbak Cindy, kemudian Ustazah Mutia, terima kasih ya. Saya mungkin akhiri diskusi pada hari ini. Nah, sekali lagi atas segala kekurangan dan kekeliruan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih banyak Ustadz Safwan, Pak Budi, dan Ustazah Mutia. Mungkin ini ya ada tambahan sedikit dari Pak Budi terkait gambaran dari 3 pertanyaan yang akan disampaikan pada minggu depan. Pak, mungkin dijelaskan sekilas gitu sebelum kita akhiri. Oke, baik. Jadi pada dasarnya itu adalah tindak-tindak kekerasan ya, kan kok broken home gitu. Broken home itu kan menyakiti hati anak gitu ya misalnya. Kemudian bagaimana tindak-tindak kekerasan ada pelecehan seksual itu. Nah, itu akan kita bahas nanti pada saat sesi ketiga, sesi kehidupan tanpa kekerasan. Demikian juga yang terakhir itu ada KDART segala macam, itu juga akan kita bahas di sesi ketiga nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Dari Ustazah Mutia, mungkin ada ayat penutup yang ingin disampaikan terkait diskusi pada hari ini. Mungkin ayat masih belum Mbak ya, tapi untuk kata-kata terakhir mungkin bisa saya sampaikan.
kita dalam keluarga akan lebih baiknya jika kita sama-sama menghargai hak dan kewajiban kita masing-masing, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Kita jalani kewajiban kita dan tidak terlalu menuntut akan hak kita. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih Ustaz Safwan, Ustaz Budi, dan Ustaz Muti. Jika ada yang tidak jelas terkait konsep-konsep yang dijelaskan pembicara tadi, terutama tentang hak hidup dan tumbuh kembang, silakan Sobat Monef download aplikasi Monef 4.0. Nanti linknya bisa kalian cek di ini ya, di Instagramnya Monef Studio, atau kalian juga bisa pembangunan dan bagaimana mengkritisinya dalam kerangka Monef. Oke Sobat Monef, sampai di sini dulu diskusi kita yang cukup interaktif ini ya. Dan mohon maaf sekali dari tadi karena ada kendala teknis dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih